Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Tujuan kita belajar di hari ini yaitu anak-anak dapat menuliskan warna dan wujud benda. Tujuan yang kedua, anak-anak dapat menyelesaikan masalah terkait perkalian bilangan sebagai penjumlahan berulang. Dan tujuan yang ketiga, anak-anak dapat menampilkan kuat lemah ketukan dan nilai nada pada lagu. Kita langsung pada materi kita yang pertama, menuliskan warna dan wujud benda. Nah, anak-anak, untuk warna benda, Ibu Guru rasa setiap anak sudah mengetahui warna. Warna itu seperti apa? Benda yang ada di sekitar kita pun memiliki warna yang berbeda-beda. Mungkin di Ibu Guru benda ini warnanya ini, tapi di anak-anak benda ini warnanya lain ya. Jadi untuk mengetahui warna benda juga Ibu Guru yakin anak-anak semua sudah tahu warna benda. Di sini Ibu Guru hanya menjelaskan saja bahwa warna merah itu seperti ini, warna hijau itu seperti ini, warna biru seperti ini, dan warna kuning seperti ini. Juga masih banyak warna-warna lainnya yang bisa anak-anak temukan pada benda-benda yang ada di sekitar anak. Nah, bagaimana dengan wujud benda? Wujud. Nah, di sini benda itu mempunyai wujud. Berdasarkan wujudnya, benda itu dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Yang mau kita pelajari di sini adalah benda padat dan benda cair. Nah, benda padat itu memiliki bentuk yang tetap meskipun dipindah-pindah. Contohnya buku, pensil. Kalau kita pindahkan, dia bentuknya tetap buku, bentuknya tetap pensil, dia tidak berubah. Tetapi kalau benda cair, itu benda yang bentuknya berubah-ubah mengikuti tempatnya. Misalnya ya, air, minyak, kecap, gitu. Itu namanya benda cair. Jadi kalau misalnya air kita taruh di gelas, misalnya kita timba di gelas ya, bentuk air itu akan seperti gelas. Tapi coba kalau kita tuangkan air itu ke dalam botol minum, bentuk air itu akan sesuai dengan botol minum. Makanya dibilang benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah mengikuti tempatnya atau wadahnya. Tetapi kalau benda padat, dia ukurannya tetap meskipun kita pindah-pindahkan ya. Bolpen kita pindahkan ya tetap bentuknya bolpen. Buku kita pindahkan tetap bentuknya buku. Seperti itu. Itu anak-anak harus membedakan ya. Jadi wujud benda itu ada 3 yang mau kita pelajari. Ada 2. Wujud benda itu 3 itu ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Yang mau kita pelajari ada 2 yaitu benda padat dan benda cair. Tadi Bu Guru sudah kasih tahu benda padat itu memiliki ukuran tetap meskipun ditaruh di berbagai tempat dipindah-pindahkan. Dan benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah. Ya. Nah, kita lanjutkan pada pembelajaran kita yang berikutnya yaitu menyelesaikan masalah terkait perkalian bilangan. Anak-anak masih ingat dengan contoh kita pada pertemuan pertama. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Sebagai contoh, anak-anak perhatikan di sini ada biji congkak yang dibagikan menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 biji congkak. Nah, dari pembagian biji congkak ini dapat kita hitung dengan penjumlahan berulang. Misalnya 3 ditambahkan sebanyak 5 kali. Karena di situ kan ada 5 kelompok. Dan setiap kelompok ada 3. 3 ditambahkan sebanyak 5 kali. Ini dapat kita ubah ke bentuk perkalian. Bentuk perkaliannya bagaimana? Bentuk perkaliannya yaitu 5 dikali 3. Karena 5 dari mana? 5 dari banyaknya biji congkak yang ditambahkan, banyaknya kelompok yang ditambahkan ada 5. 3 ini ditambahkan sebanyak 5 kali, berulang sebanyak 5 kali. Maka bentuk perkaliannya adalah
5 dikali 3. Anak-anak ingat jangan sampai lupa. Kalau anak-anak tulis 3 dikali 5 berarti salah. Kalau 3 dikali 5 itu 5 yang ditambahkan sebanyak 3 kali. Tetapi 5 dikali 3 berarti 3-nya yang ditambahkan sebanyak 5 kali. Meskipun jawabannya sama-sama 15, tetapi bentuk perkaliannya jangan sampai salah. Ya, anak-anak bisa pahami ya, jangan sampai salah. Kalau misalnya ibu guru bikin soalnya seperti ini, 3 ditambahkan sebanyak 5 kali, lalu anak-anak bikin di situ 3 dikali 5, jawabannya biar 15, tetap ibu guru kasih salah karena cara kerjanya salah ya. Bisa dipahami ya anak-anak. Iya, jadi kita lanjut pada contoh yang berikutnya. Misalnya kita mau menyelesaikan masalah ini terkait perkalian. Di sini ada sebuah contoh juga. Ayu menyiapkan 2 botol plastik. Raka menyiapkan 2 botol plastik. Kak Laras juga menyiapkan 2 botol plastik. Banyak botol plastik keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut. Di situ botol Ayu ditambah botol Raka ditambah botol Kak Laras. Masing-masing kan punya 2 botol plastik. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2. Karena mereka ada bertiga. Ada Ayu, ada Raka, ada Kak Laras. Maka 2 ditambahkan sebanyak 3 kali. Jadi bentuk perkaliannya itu kita ubah ke bentuk perkalian berarti 3 dikali 2. Bukan 2 kali 3 ya. 3 dikali 2. Anak-anak harus ingat ya. Iya. Itu hasilnya adalah 6. 2 ditambahkan sebanyak 3 kali. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kita ubah ke bentuk perkaliannya 3 dikali 2. Maka jawabannya adalah 6. Bisa ya anak-anak. Kita lanjutkan pada materi kita yang berikutnya, yaitu menampilkan kuat lemah, ketukan pada lagu, dan juga nilai nada. Nah, kita mulai dari kuat lemah ketukan pada lagu dulu. Masih ingat dengan penggalan lagu layang-layang kemarin yang ibu guru jelaskan? Di sini anak-anak bisa perhatikan. Lagu ini berpola irama 2/4 seperti yang sudah ibu guru jelaskan. Nah, setiap birama itu terdapat 2 ketukan. Dan anak-anak perhatikan, dari penggalan lagu ini di bawahnya itu ada tanda 1, ada tanda 2, ada tanda 1, ada tanda 2, ada tanda 1, tanda 2. Kemudian di bawah angka 1 ada tanda seperti tanda lebih dari ya, itu tanda lebih dari. Nah, tanda ini menunjukkan posisi ketukan kuat pada lagu. Jadi setiap birama ada 2 ketukan, makanya ditulis di situ 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dan setiap ketukan pertama, makanya dikasih tanda itu tanda lebih dari, itu menunjukkan ketukan kuat. Karena di ketukan pertama ada di angka 5 dan angka 3. Tandanya ada. Kemudian pada birama kedua di angka 4 dan angka 3 ada tanda pada ketukan pertama. Terus di birama ketiga ada angka 1 dan angka 2, itu ketukan pertama ada. Dan pada birama keempat di angka 3. Ya, jadi itu menunjukkan ketukan kuat pada setiap birama, ada tanda itu menunjukkan ketukan kuat. Jangan sampai anak-anak salah menempatkan ya. Jadi ketukan lemah itu ada di ketukan kedua, sedangkan ketukan kuat itu ada pada ketukan pertama dari setiap birama. Itulah caranya kita menampilkan kuat lemah ketukan. Nah, bagaimana dengan nilai nada? Bagaimana dengan cara menampilkan nilai nada? Anak-anak perhatikan lagi pada penggalan lagunya ya. Di situ penggalan lagu layang-layang, masih di penggalan lagu layang-layang, di bawahnya ada angka, ada ditulis 1/2, 1/2, kemudian ada 1 dan ada 2. Bagaimana cara menjelaskannya ya, atau bagaimana cara melihatnya supaya kita tahu nilai nadanya? Anak-anak perhatikan di situ nada ditulis angka dan titik setelah angka bernilai 2 ketuk. Berarti kalau ada nada yang ditulis angka setelah angka baru ada titik, berarti itu dia bernilai 2 ketuk. Coba anak-anak perhatikan di angka 3 kemudian ada titik. Di situ dia bernilai 2 ketukan. Tanda titik setelah angka itu berarti bertambah 1 ketukan, maka dia berjumlah 2 ketukan. Berbeda dengan yang lainnya. Kalau nada yang ditulis di bawah garis bernilai setengah ketukan. Nah, seperti penjelasan ibu guru pada pertemuan awal itu ya. Di situ jadi nada yang ditulis di bawah garis. Misalnya kayak angka 5 dan angka 3. Angka 5 memiliki nilai setengah ketuk.
angka 3 juga setengah ketok. Maka angka 5 dan angka 3 jika digabungkan jadi 1 ketok. Setengah ditambah setengah jadi 1 ketok. Maka angka 5 dan angka 3 angka yang di bawah garis. Dia hanya bernilai 1 ketuk. Sementara kalau nada yang hanya ditulis angka saja itu bernilai 1 ketuk. Misalnya di birama kedua ada angka 4, angka 2, kemudian angka 2. Nah, angka 4 dan angka 2 itu bernilai setengah-setengah ketuk, maka dia 1 ketuk. Mereka di bawah garis. Sementara angka 2 di situ tidak ada di bawah garis, tidak ada titik, maka dia bernilai 1 ketuk. Anak-anak bisa membedakan ya, mana nada yang bernilai setengah, mana nada yang bernilai 1 dan mana nada yang bernilai 2 ketuk. Bisa ya? Iya, untuk penjelasan hari ini, untuk pembelajaran hari ini Ibu Guru cukupkan sekian. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.